Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Yang terhormat Ibu Dr. Desi Ari Astuti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, dan seluruh teman-teman A4 yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadia Putri Anggaheni dengan NIM 2110101045 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil proposal penelitian saya dengan judul Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Menyusui dengan Pemberian Kolostrum di RSKI Asadewa. Kemudian langsung saja di bab 1, yaitu latar belakang. Angka kesakitan bayi di Indonesia masih cukup tinggi. Kondisi ini dapat dicegah apabila status gizi bayi tercukupi secara maksimal. Salah satunya dengan pemberian kolostrum pada bayi segera setelah lahir. Cakupan pemberian kolostrum nasional sebesar 28,9% lebih rendah dibandingkan dengan target cakupan di Indonesia sebesar 34,5%. Artinya, angka pemberian kolostrum belum mencapai target yang diharapkan. Kurangnya pengetahuan ibu terhadap pemberian ASI pertama atau kolostrum akan mempengaruhi terhadap kesehatan bayi. Karena kolostrum sangat penting untuk kekebalan bayi dan kolostrum merupakan imunisasi alami yang banyak mengandung zat antivirus dan antibakteri. Masalah pemberian ASI pada bayi patut menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat. Mengingat bahwa ASI sangat penting bagi bayi, pemberian kolostrum identik dengan pelaksanaan inisiasi menyusui dini atau IMD, karena IMD dinyatakan sebagai indikator global suksesnya pemberian kolostrum pada bayi baru lahir. WHO sendiri menyatakan bahwa secara nasional terjadi penurunan pemberian IMD yaitu sebesar 48,6%, sedangkan target nasional capaian pemberian IMD adalah sebesar 58,2%. Kemenkes RI juga menyatakan bahwa angka inisiasi menyusui dini atau kolostrum di Indonesia cukup rendah, yaitu 47,2% dan masih di bawah target yang telah ditetapkan. Pengetahuan yang rendah diduga menjadi faktor penting dalam meningkatkan proporsi pemberian kolostrum di Indonesia. Cakupan ASI eksklusif di DIY yaitu 48%, sedangkan di Kabupaten Bantul sebanyak 62,05%. Berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia, pemberian ASI pada 1 jam pertama adalah 44%. Hasil Rikersdas menyatakan bahwa persentase perilaku ibu di Indonesia membuang kolostrum baik sebagian maupun seluruhnya adalah 25,3%. Hasil penelitian Rikersdas ini menunjukkan bahwa faktor-faktor determinan yang berhubungan dengan pemberian kolostrum adalah tingkat pendidikan ibu, jumlah anggota keluarga, paritas atau jumlah anak, akses informasi, penolong persalinan, tempat persalinan, dan tempat tinggal atau lokasi. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 ibu di RSKI Asadewa Jakarta menunjukkan 40% ibu memberikan kolostrum pada bayinya dan setelah lahir dan 60% ibu tidak memberikan kolostrum pada bayinya. Alasan ibu tidak memberikan kolostrum dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan tentang kolostrum. Kolostrum ini merupakan susu yang keluar pertama, kental berwarna kuning dengan mengandung protein tinggi dan sedikit lemak. Kolostrum dihasilkan oleh alveoli payudara ibu pada periode akhir atau trimester 3 kehamilan. Kolostrum mengandung imunoglobulin yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi agar melindungi dari berbagai infeksi dan penyakit. Jika bayi tidak mendapatkan kolostrum, ia bisa lebih rentan terhadap infeksi, dehidrasi, penyakit kuning, dan gula darah rendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi bayi untuk mendapatkan kolostrum dalam jam-jam pertama setelah kelahiran. Banyak hal yang mempengaruhi ibu dalam pemberian kolostrum pada bayi, yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang kolostrum, kemudian paritas, kemudian usia yang mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir ibu. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pengetahuan ibu, sebagian besar responden penelitian memiliki tingkat pengetahuan kurang, yaitu sebanyak 25 ibu, 65,8%, dan sebagian besar responden penelitian tidak melakukan pemberian kolostrum, yaitu sebanyak 23 ibu atau 60,5%. Dalam penelitian Ani Apriani, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden 78,6 pengetahuan kurang dan tidak memberikan kolostrum.
Pengetahuan ibu dalam pemberian kolostrum dipengaruhi oleh pengalaman, tingkat pendidikan, keyakinan, fasilitas, penghasilan, dan sosial budaya. Adanya anggapan yang salah di masyarakat mengenai pemberian kolostrum seperti ASI yang keluar pertama kali adalah susu basi. Payudara kecil tidak menghasilkan cukup ASI atau kolostrum dan masih banyak lagi anggapan mitos yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pemberian kolostrum pada bayi. Dalam hasil penelitian sakit juga menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 31 responden didapatkan 14 atau 45,2% responden memiliki pengetahuan yang baik dan 17 atau 54,8% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik. Pengetahuan merupakan sebuah hasil setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terhadap suatu objek dapat terjadi melalui panca indera di antaranya indera penglihat, pendengar, pencium, perasa, dan peraba. Dalam proses penginderaan dapat dilakukan oleh faktor persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui indera penglihatan dan pendengar. Yang bisa mempengaruhi ibu dalam pemberian kolostrum salah satunya adalah tenaga kesehatan. Standar kompetensi bidan dalam Kemenkes 32 tahun 320 tahun 2020 tentang standar profesi bidan memiliki maksud untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan kebidanan berstandar oleh bidan yang kompeten, serta memiliki tujuan secara umum untuk terjadinya dokumen yang menggambarkan karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan perilaku bidan sebagai acuan semua pihak yang memerlukan referensi untuk mengetahui dan memahami kompetensi bidan. Berdasarkan analisis situasi awal di lapangan, bidan sangat berperan dalam keberhasilan ibu memberikan ASI eksklusif. Bidan memberikan edukasi tentang ASI eksklusif terhadap ibu dan melahirkan di tempat bidan praktik swasta. Kebijakan ASI eksklusif di Indonesia sudah sejak lama dibuat oleh pemerintah. Kebijakan itu antara lain Permenkes RI nomor 240 Menkes per 5.1985 yang mengatur tentang pengganti ASI, Kemenkes RI nomor 237 Menkes SK garing 4/1997 tentang pemasaran pengganti ASI, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan. Selanjutnya dikeluarkan lagi Kemenkes RI Nomor 450 garing Menkes garing SK garing 4 2004 tentang pemberian ASI eksklusif di Indonesia yang kemudian diterbitkan lagi PP Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Peraturan pemerintah nomor 33 ini kemudian ditunjang oleh peraturan baru melalui Permenkes RI nomor 39 tahun 2013 tentang susu formula dan produksi produk bayi lainnya dan Permenkes RI nomor 15 tahun 2013 tentang penyediaan fasilitas khusus menyusui dan atau memerah ASI agar melindungi para ibu yang meninggalkan bayinya bekerja di luar rumah masih mendapatkan ASI pada bayinya, baik memberikan secara langsung ataupun dengan memerah ASI. Peraturan yang kini resmi bernama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan rupanya turut mengatur pemberian ASI eksklusif pada bayi, bahwa ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan pertama, kemudian dilanjutkan sampai usia 2 tahun, karena dengan melihat pentingnya ASI bagi awal pertumbuhan manusia, maka pada pasal yang sama juga disebutkan selama pemberian ASI pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib mendukung ibu serta bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Kemudian ada rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas, apakah terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan ibu menyusui dengan pemberian kolostrum. Kemudian ada tujuan umumnya mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian kolostrum. Tujuan khususnya yang pertama diketahui tingkat pengetahuan ibu dan pemberian kolostrum, yang kedua diketahui tentang pemberian ASI eksklusif. Kemudian ada manfaat praktisi bagi kesehatan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi para ibu menyusui dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan akan pentingnya memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang masih berusia di bawah 6 bulan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, bagi institusi pendidikan,
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi data untuk penelitian selanjutnya serta memperbanyak dan memperluas ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran khususnya mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu dengan pemberian ASI eksklusif. Kemudian bagi tenaga kesehatan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat meningkatkan upaya peningkatan pemberian kolostrum. Kemudian manfaat teoritis sebagai bahan bacaan untuk memperkaya dan memperluas bahan kajian dalam mengembangkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemberian kolostrum. Kemudian dari ruang lingkup ada penelitian responden tempat dan waktu. Kemudian dia keaslian penelitian ini semua ada hubungan pengetahuan ibu seperti itu. Keaslian penelitian dari penulisnya Sunaira Az-Zahra, kemudian yang kedua Hamzah, dan yang ketiga Kartika. Baik, kemudian lanjut di bab 2, yaitu landasan teori. Pengertian pengetahuan sendiri merupakan hasil tahu manusia terhadap suatu objek yang diperoleh melalui panca indera yang dimiliki, yaitu mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Seorang banyak mendapatkan pengetahuan dari indera pendengaran dan indera penglihatan. Perilaku seorang didasari pengetahuan pasti bersifat langgeng. Kemudian ada cara memperoleh pengetahuan, cara coba, kemudian ada juga dengan cara kekuasaan atau otoritas, kemudian berdasarkan pengalaman pribadi dan melalui jalan pikirannya. Kemudian tingkat pengetahuan, menurut Natoat Monjo juga mempunyai 6 tingkatan, yaitu yang pertama ada tahu, kedua memahami, ketiga penerapan, kemudian analisis, kemudian sintesis, dan kemudian evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan sendiri juga ada 6. Yang pertama ada pendidikan, informasi atau media massa, sosial, budaya dan ekonomi, lingkungan, pengalaman, dan usia. Pengertian bayi baru lahir sendiri adalah individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat menyesuaikan diri dari kehidupan di dalam rahim dan di luar rahim. Menurut Depkes RI, bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat lahir 2.500 gram sampai 400 gram. Ada dua macam periode neonatus. Yang pertama, periode transisional. Ini yang mencakup 3 periode, meliputi periode pertama, reaktivitas, periode kedua, reaktivitas. Kemudian periode pasca transisional, kemudian prinsip penanganan bayi baru lahir. Ini ada penilaian bayi waktu lahir, memotong tali pusat, mempertahankan suhu tubuh bayi, memberikan vitamin K, kemudian identitas bayi. Pengertian perilaku sendiri adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungan dengan dirinya sendiri atau lingkungannya, yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Perilaku adalah respon yang dikomputasi dari sebuah sistem atau organisme terhadap berbagai rangsangan atau input, baik internal atau eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela. Perilaku seseorang dikelompokkan keadaan perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Perilaku tidak boleh disalahartikan sebagai perilaku sosial yang merupakan suatu tindakan dengan tingkat lebih tinggi, karena perilaku sosial adalah perilaku yang secara khusus ditunjukkan kepada orang lain. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh sebagai kontrol sosial. Jenis perilaku sendiri di sini dibagi menjadi dua, yaitu perilaku refleksi dan perilaku non-refleksi.
Kemudian ada proses perilaku. Yang pertama ada awareness, yang kedua interest, kemudian yang ketiga evaluation, kemudian trial, dan adoption. Menurut Nato Atmojo juga, apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku di sini ada faktor predisposisi, faktor pendukung, faktor pendorong. Kemudian pengertian kolostrum sendiri, kolostrum atau ASI pertama yang dikeluarkan postpartum sampai dengan hari 4 sampai 7 adalah cairan berwarna kekuningan yang kaya kandung laktalbumin, laktoprotein, dan antibodi yang kaya akan imunoglobulin, peptida antikoroba yang berguna sebagai imunisasi pasif bagi bayi. 24 jam setelah ibu melahirkan adalah saat yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui selanjutnya. Pada jam-jam pertama setelah melahirkan dikeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin yang bertanggung jawab terhadap produksi dan pengeluaran kolostrum pertama. Kemudian manfaat kolostrum sendiri, kolostrum adalah ASI berwarna kekuningan yang dihasilkan 3 hari pertama setelah melahirkan. Sebaiknya diberikan sedini mungkin setelah bayi lahir. Manfaatnya adalah pencernaan dan penyerapan ASI dalam lambung dan usus bayi berlangsung dengan cepat dan baik. Menghentikan perdarahan pada ibu karena dapat cepat mengembalikan uterus. Hasil WHO tentang kolostrum menunjukkan sangat pentingnya pemberian kolostrum bagi bayi baru lahir, terutama hari-hari pertama sudah melahirkan. Beberapa pendapat yang menghambat ibu postpartum untuk memberikan kolostrum segera mungkin diantaranya takut bayinya kedinginan, terlalu lelah untuk menyusui setelah proses melahirkan, kolostrum yang tidak keluar atau jumlahnya sedikit, serta anggapan bahwa kolostrum tidak baik bahkan bahaya bagi bayi, di mana hal tersebut tidak akan terjadi jika ibu memiliki pengetahuan yang baik serta mendapat support dari keluarga tentang pemberian kolostrum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kolostrum yaitu ada pengetahuan, kemudian ada paritas, kemudian dukungan keluarga, usia, pendidikan, peran tenaga kesehatan. Pengertian menyusui atau laktasi sendiri merupakan proses produksi atau eksekresi serta pengeluaran ASI. Menyusui dimulai sejak bayi dilahirkan melalui pelaksanaan IMD atau inisiasi menyusui dini. ASI yang keluar diawali dengan keluarnya kolostrum 2 sampai 3 hari setelah melahirkan. Menyusui merupakan komponen dari sistem reproduksi kehamilan yang dimulai dari hamil, melahirkan kemudian menyusui. Menyusui tidak akan selalu berjalan dengan baik karena menyusui bukanlah suatu tindakan yang bisa terjadi dengan sendirinya, akan tetapi merupakan suatu keterampilan yang dimiliki ibu dan sangat perlu diajarkan dan juga dipersiapkan untuk masa kehamilan. Proses menyusui ini, laktasi atau menyusui mempunyai dua pengertian, yaitu produksi dan pengeluaran ASI saat masa kehamilan payudara ibu akan membesar. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari berbagai hormon, antara lain hormon estrogen, progesteron, dan hormon prolaktin. Terdapat hormon lain yang dapat berfungsi memperlancar pembentukan ASI, diantaranya adalah hormon insulin, hormon kortikosteroid, dan hormon tiroksin. Proses ini terjadi setelah plasenta terlepas. Hormon prolaktin yang ada dalam plasenta dapat menghambat pembentukan ASI setelah plasenta terlepas. Hormon tersebut tidak ada sehingga ASI akan keluar dengan sempurna. Hubungan pengetahuan ibu dengan pemberian kolostrum pada bayi baru lahir. Pengetahuan merupakan hasil tahu dari manusia terhadap suatu objek yang diperoleh melalui panca indera yang dimilikinya. Pengetahuan sebagian besar diperoleh manusia dari indera pendengaran dan indera penglihatan. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan pasti akan bersifat langgeng. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting. Dalam bentuk tindakan seseorang, pengetahuan akan semakin baik jika semakin banyak informasi yang didapatkan oleh seseorang, sehingga informasi tersebut akan memberikan pengaruh kepada tingkat pengetahuan seseorang. Kemudian ada tinjauan Islami dalam Quran Surat Al-Baqarah 233, yang dimana para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yakni bagi mereka yang menyempurnakan penyusuan. Kemudian ada kerangka teori dan kerangka konsep. Kerangka teori adalah suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian dan berlandaskan pada hasil dari peneliti tersebut.
Berikut kerangka teori saya, yaitu ada pengetahuan ibu yang dimana mencakup pengertian pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, tingkat pengetahuan, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian ada bayi baru lahir dan pemberian kolostrum. Bayi baru lahir, di dalamnya ada pengertian bayi baru lahir, periode neonatus, dan prinsip penanganan bayi baru lahir. Kemudian pemberian kolostrum, pengertian dalamnya ada pengertian kolostrum, manfaat kolostrum, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kolostrum, dan nanti yang akan dihasilkan adalah pemberian kolostrum. Kemudian kerangka konsep sendiri, menurut Nato Atmojo, kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur maupun diamati dalam suatu penelitian. Baik, jadi yang akan diamati adalah pengetahuan ibu dalam pemberian kolostrum, dan ini adalah faktor-faktor pengganggunya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang hubungan antara beberapa variabel berdasarkan tinjauan teori. Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima sementara sebagai kebenaran merupakan dasar serta panduan kerja dalam verifikasi. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirancang penulis adalah hipotesis H, yaitu ada hubungan pengetahuan ibu tentang kolostrum dengan pemberian kolostrum pada bayi baru lahir. Kemudian di bab 3, metode penelitian. Yang pertama, rancangan penelitian. Perancangan penelitian atau desain penelitian merupakan rencana yang digunakan oleh peneliti untuk memberi gambaran spesifik mengenai proses penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan cross-seksional, yaitu metode penelitian yang mengamati subjek atau populasi pada suatu titik waktu spesifik, yang dimana metode ini kemampuannya dalam mengidentifikasi dan menganalisis berbagai variabel pada saat yang sama. Variabel penelitian di sini ada variabel independen yang sering disebut juga dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan itu. Kemudian variabel dependen dengan kata lain variabel terikat. Menurut Sugiono, variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pemberian kolostrum. Kemudian ada definisi operasional. Definisi operasional variabel penelitian menurut Sugiono merupakan suatu sifat atau nilai dari objek, orang maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Baik, ini untuk tabel definisi operasional saya. Di variabel bebasnya ada pengetahuan ibu. Definisinya pengetahuan ibu tentang kolostrum yang didapatkan melalui panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, kemudian alat ukurnya lembar kuesioner, skala ukurnya ordinal, dan dihasilkan ukuran dengan skor yang 76-100% itu baik, skor 60-75 cukup, dan skor kurang dari 60% adalah kurang. Kemudian yang variabel terikatnya pemberian kolostrum, suatu tindakan pemberian cairan pelindung dengan yang kaya akan zat antiinfeksi dan berprotein, kemudian menggunakan alat ukurnya lembar kuesioner dan skala ukurnya nominal, iya atau tidak. Jika iya diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0. Kemudian populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah ibu postpartum di wilayah kerja RSKI Asadewa, Yogyakarta dengan periode Oktober-Desember 2023 dengan jumlah 96 responden. Sampelnya merupakan bagian dari populasi terjangkau yang dapat digunakan sebagai subjek penelitian melalui sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu postpartum di wilayah kerja RSKI Asadewa, Yogyakarta, periode Oktober-Desember 2023 yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan peneliti. Kriteria inklusinya yaitu ibu postpartum yang mempunyai bayi usia 0-2 hari, kemudian ibu yang akan menyusui, dan ibu yang bersedia menjadi responden. Kemudian ada kriteria eksklusi. Adapun kriteria eksklusi penilaian ini tidak bersedia menjadi responden dan tidak hadir saat pengambilan data.
Kemudian besar sampel yang saya gunakan tadi adalah 96 dan saya sudah menghitung dengan rumus Slovin dan akhirnya saya mendapatkan 77 responden. Kemudian etika penelitian ini ada ethical clearance. Ini adalah pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian dilakukan kajian dan telah memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Surat ethical clearance dibuat di Universitas Aisyah Yogyakarta di bagian komisi etik. Kemudian yang kedua ada informasi informed consent, yaitu salah satu pertimbangan etis yang paling penting dalam setiap penelitian adalah persyaratan informed consent. Kemudian privasi dan kerahasiaan. Peneliti harus memastikan bahwa privasi dan kerahasiaan responden terjaga selama proses penelitian. Ini termasuk melindungi anonimitas responden jika perlu dipastikan bahwa setiap informasi identitas pribadi disimpan dengan aman. Kemudian kepekaan budayanya sangat penting saat melakukan penelitian dalam konteks linguistik dan budaya yang berbeda. Para peneliti harus membiasakan diri dengan adat istiadat, tradisi, dan kepercayaan lokal dari komunitas tempat bekerja mereka. Kemudian alat dan metode pengumpulan datanya, instrumen penelitiannya ada instrumen penelitian menurut Sugiono dibuat sesuai dengan keperluan penelitian sendiri. Dengan demikian terdapat banyak jenis atau ragam instrumen penelitian yang dapat digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar kuesioner. Metode pengumpulan datanya menggunakan data primer yang menggunakan instrumen kuesioner. Kemudian metode pengolahan data dan analisis data. Metode pengolahan data yaitu editing, kemudian ada coding, kemudian ada processing atau entry, kemudian cleaning. Kemudian analisis data ada univariat dan bivariat. Kemudian rencana jalannya penelitian yang ada tahap persiapan. Ini meminta surat izin kepada kampus Universitas Aisyah Yogyakarta untuk selanjutnya melakukan proses perizinan kepada RSI Sadewa. Kemudian tahap pelaksanaan, ini kita mulai melaksanakan penelitian di RSKI Sadewa Yogyakarta. Kemudian di tahap akhir penyusun laporan hasil penelitian, kemudian menyajikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tertulis yang dilanjutkan dengan ujian dan revisi sesuai hasil ujian. Kemudian yang ada daftar pustaka, inform consent-nya, lembar konsennya, kemudian lampiran tiganya question. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.